kita teruskan kembali pembahasan kita Mukhtar Ahadits An-Nabawiyah, hadis yang nomor 22. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum tayyibatan biha anfusukum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Rawahul Hakim an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Hamba Allah yang dimuliakan, ini masih tentang huruf hamzah di awalnya. Hadis-hadis sebelumnya sudah menjelaskan tentang ittaqullah dengan redaksi yang berbeda-beda, termasuk dalam Al-Quran ketika Allah menyifati tentang sifat takwa dari surah satu dengan surah yang lainnya pun berbeda-beda, saling melengkapi. Itu artinya bahwasanya takwa itu adalah bersifat mujmal, luas. Bertakwa tidak hanya takut kepada Allah, bertakwa tidak hanya sholat, bertakwa tidak dengan hanya berpuasa, tetapi semua bentuk amaliyah, semua bentuk amal soleh, muaranya adalah takwa. Jadi semua lingkaran besar itu menuju titiknya itu adalah takwa. Makanya ada dari jalan sholat menuju takwa. Orang melaksanakan puasa tujuannya supaya la'allakum tattaqun. Orang menjalankan apa saja termasuk orang yang bersabar supaya menjadi orang yang bertakwa. Orang yang dermawan supaya menjadi orang yang bertakwa. Jadi untuk menjadi orang yang bertakwa itu banyak jalannya. Kemarin sudah dijelaskan, ittaqullah la tahtakir, jangan menghina orang lain. Itu termasuk jalan menuju ketakwaan. Nah di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita kembali, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Apa sifat takwa kata Rasul dalam hadis ini? Wasallu khamsakum, wasallu lan ngadegaken sapa sira kabeh khamsakum ing waktu ing salat 5 waktune sira. Dirikanlah salat 5 waktu oleh kalian. Yang sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, aqimis shalah, tegakkan salat oleh kalian. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena sesungguhnya salat yang kita dirikan, salat yang kita kerjakan itu secara otomatis akan menjaga kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ini salah satu fadilah, salah satu manfaat dan jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku-pelaku sholat. Siapa yang mengerjakan sholat, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tuh orang yang mengerjakan sholat akan dijaga oleh Allah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Nah kalau ada orang sholat rajin malingnya, ada orang sholat rajin korupsinya, jangan salahin sholat. Berarti apa? Ada apa sholat kita? Jangan salahin sholatnya. Janji Allahnya benar, pasti benar hak. Janji Allah itu benar ketika seseorang bersedekah akan dibalas oleh Allah dunia akhirat. Tetapi kok cuma dunia doang? Berarti ada salah dengan kita. Bukan salah apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi kitanya yang menerapkan. Oh,
sodakohnya kagak ikhlas, akhirnya dibalasnya cuma dunia doang, akhiratnya kok kosong. Sama, oh yang ngerjain sholat itu hanya sekedar sholat, kagak meresapi, kagak khusyuk, sehingga apa? Sholatnya tidak berefek, sholatnya tidak memiliki atar di luar sholat. Seharusnya jaminan Allah ini, sholat yang dikerjakan dengan benar, maka tuh sholat akan menjaga pelakunya di luar sholat. Kalau dalam sholat nggak bisa, benar dalam sholat kita dijaga. Orang kita nggak boleh makan, sholat makan, sholat salaman nggak bisa, batal. Artinya apa? Nilai-nilai sholat ada ketundukan dalam keadaan sujud, di situ dibawa di luar sholat supaya kita menjadi orang yang tawadhu. Dengan kebesaran yang Allah berikan kepada kita, dengan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, kita hidup di masyarakat bahwasanya semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita kenal benar, oh sujud ini harus dibawa di luar sholat. Jangan sampai kita sujud setiap hari di luar sholat, adigang, adigung, orang Jawa ngerti. Adiguna sombong orang gemede, ndasnya gede orang Jawa mah. Ya belum tentu das gede, biasanya cerdas. Tapi kan dikonotasikan kalau para besar itu orang sombong. Enggak mesti, enggak mesti. Ini sampai mana tadi lupa tadi. Dasnya gede. Adigan, adigung, adiguna. Jadi tidak semuanya yang kepala besar kemudian sombong. Orang disifati Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW yang hafal Al-Quran, itu disifati dalam sirah-sirah itu kepalanya besar, badannya kecil, cerdas, tidak sombong. Nah sekarang gak hafal, kepalanya gede, ya biasanya sombong itu. Bapak Allah yang dimuliakan. Jadi yang pertama kata Rasul, ittaqullah wassallu khamsakum, dirikan sholat 5 waktu oleh kalian. Karena saking pentingnya sholat, saking pentingnya ibadah sholat ini berbeda dengan perintah-perintah yang lainnya. Saking pentingnya, saking afdolnya dari perintah-perintah yang afdol. Afdol di atas afdol, keutamaan di atas keutamaan, yaitu sholat. Kalau perintah-perintah yang lainnya melewati Jibril alaihissalam, perintah-perintah yang lainnya melalui tabir-tabir, tetapi berbeda dengan sholat. Rasulullah SAW melalui Isra wa Mi'raj dipanggil secara khusus oleh Allah untuk menerima perintah daripada sholat. Saking pentingnya. Maka karena saking pentingnya ini, jangan sekali-kali ditinggalin. Wa man taraka shalah fa huwa kafirun. Dalam riwayat yang lain fa huwa kufrun. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, meremehkannya bahwasanya tinggalin sholat 5 waktu enggak apa-apa, remeh kayak gitu tuh kufur, bahaya. Tapi kalau misalnya meninggalkan sholat, capek banget ya, layek-layek, akhirnya waktunya habis, munafik, nggak sampai keluar dari Islam. Tapi kalau yang meremehkan itu, saking sudah biasanya meremehkan itu, sesuatu itu kalau belum biasa nggak enak. Orang nggak pernah ninggalin sholat, Pak. Itu sekali ninggalin gara-gara cuma ketiduran tuh, bablas, tidur jam 11, bangun jam 3:30, lewat tuh zuhur. Itu orang pasti nyeselnya luar biasa. Nyesel banget, ya Allah. Besok gitu lagi, nyeselnya kurang.
Besok-besok itu lagi. Ya, besok biasa udah. Ya, semua itu kebiasaan. Bener. Orang biasa maling, kagak maling, gatel tangan. Biasa nampolin orang, gatel kagak nampol. Sama dibalik. Setiap kebaikan itu harus dibiasakan. Orang malas sholat jamaah, agak dipaksain nggak bakal jamaah. Maka bahasa Imam Ghazali itu, kalau seseorang takut jamaah karena riya, maka selamanya kagak bakalan sholat jamaah. Artinya apa? Di sini ada pelatihan. Awal riya, awal karena orang, awal karena ingin pujian, terus karena kebiasaan lama-lama dikasih hidayah oleh Allah. Ngapain masa setiap hari sholat atau karena manusia, setiap hari sholat atau karena ingin dipuji? Karena rutinitas sholat, akhirnya sholat itu yang akan membenahi diri kita menjadi mukhlis. Jadi kalau selamanya kemudian ngapain sholat di masjid, percuma karena manusia, kita sholat karena Ustadz Fadilah, ya udah agak dapat apa-apa, kosong. Orang sholatnya bukan karena Allah. Itu harus kita latih, tetap kita berangkat, kita berjamaah. Dengan begitu Allah akan membenahi niatan-niatan kita sehingga menjadi mukhlas. Kita mau sholat takut riya, kita mau sholat takut ujub dan sebagainya, selamanya kagak bakal sholat. Dilatih terus, lama-lama nanti ikhlas. Gak bisa langsung orang begitu udah remaja langsung bisa naik sepeda, langsung lancar. Ya harus jatuh dulu, jatuh bangun, luka dulu. Sekarang gak luka orang, banyak 4. Kalau dulu kan tetap 2, jatuh bangun anak kita kecil. Nah sekarang mau zaman modern, rodanya sampai 4, gak bakal jatuh dan lama-lama apa? Bisa nyimbangin, dicopot 1 jadi 3. Setelah lancar, kayaknya udah tinggal 2 doang, bisa nih gak jatuh. Dicopot tinggal 2 doang, lancar udah. Karena apa? Berhari-hari, berminggu-minggu dia belajar keseimbangan. Setelah dianggap oleh orang tuanya bisa dilepas. Sama kita beramal itu, jangan sampai takut karena riya, takut karena sombong dan sebagainya. Tetap kita melakukan itu semua sehingga kita akan dirubah pelan-pelan menjadi orang-orang yang ikhlas. Nah, saking pentingnya sholat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Isra wa Mi'raj ini memanggil untuk memberikan perintah sholat. Maka siapa yang meninggalkan sholat bahaya. Maka sebagai jaminan keutamaan daripada orang-orang yang melakukan ibadah sholat ini, sudah fadilahnya luar biasa. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dijaga oleh sholat itu sendiri para pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kalau sholatnya baik, maka kita bisa menilai, oh kalau saya terhindar dari koruptor, kalau saya terhindar dari korupsi, saya terhindar dari perbuatan keji, lisan kita terhindar dari menghina orang, berarti sholat kita manfaat. Nilainya begitu. Kalau selama ini kita sholat, kita sujud tapi masih sombong, mata kita masih maksiat, telinga kita masih maksiat, tangan kita masih nampolin orang, oh berarti sholatnya benar. Karena apa? Jaminannya sholat akan menjaga para pelakunya di luar sholat dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Gampang nilai sholat. Karena Allah yang dimuliakan. Maka sholat ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yattasilu fihi kulla yawmin 5 marrat." Tahukah kalian, kata Rasulullah, "Lau anna nahran bi babi ahadikum," kalau seandainya di depan pintu kalian, di depan pintu rumah kalian ada sungai-sungai yang mengalir deras, jernih, dingin, adem, yattasilu fihi kulla yawm,
kemudian engkau setiap hari mandi di sungai yang ada di depan pintu-pintu kalian 5 marrat, 5 kali. Ini bahasa kiasan kata Rasulullah. Hal yubqa min darnihi syai'un, apakah masih ada kotoran-kotoran yang ada yang melekat di badan kita? Hei para sahabatku, seandainya kalian di depan pintu kalian ada sungai yang mengalir, kemudian setiap hari engkau mandi 5 kali, kira-kira wahai sahabatku, masihkah ada kotoran-kotoran yang melekat lengket dalam tubuh kita? Pasti dijawab, qalu la yabqa min darbi syai'un. Tentu Rasulullah bersih, jangan 5 kali, 2 kali cukup. Pagi sama sore pulang kerja, mau kerja mandi, pulang kerja mandi, bersih. Apalagi ini 5 kali. Kata Rasulullah, fakadzalika mathalus shalawatil khamsi yamhullah bihinnal khataya. Begitulah sholat 5 waktu digambarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaikan sungai yang mengalir di depan pintu-pintu rumah kalian. Seandainya kau kerjakan sholat 5 waktu, yamhullahu bihinnal khataya, maka Allah akan menghilangkan kesalahan-kesalahan kalian. Allah akan menghilangkan dosa-dosa kalian. Jadi kotoran ini adalah dosa-dosa kita, dibersihkan dengan mandi, maka dosa-dosa yang ada dalam diri kita secara otomatis ketika kita mengerjakan salat dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking pentingnya salat ada satu malaikat yang dikhususkan. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi sholati subhi wa sholati al-'asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum wa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fa yaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna. Ada 2 malaikat yang bergantian. Ada shift pertama, ada shift 2. Berarti ada sanadnya satpam itu kan. Jadi satpam ada sanad, shift-shiftan kerja. Malaikat juga begitu. Ada shift pertama. Shift pertama dari subuh tadi itu sampai asar. Entah dari asar diganti oleh malaikat yang kedua dari asar sampai subuh. Ya ta'aqabuna. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar, saling bergantian. Malaikat yang pertama dari pagi sampai sore, malaikat yang kedua dari sore sampai pagi. Untuk apa? Wa yajtami'una fi sholati subhi wa sholati al-'asri. Pergantiannya itu di waktu subuh dan di waktu asar. Setelah itu ketika bergantian, tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Malaikat yang pagi sampai sore selesai diganti dengan malaikat yang kedua, maka malaikat yang masuk pagi itu naik. Artinya kembali lagi ke tempatnya. Batu fikum, yang berjaga semalam, yas'aluhum rabbuhum. Kemudian setelah kembali dari jaganya ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, wa huwa a'lamu bihim. Artinya bukan Allah agak tahu, tapi mengajarkan kepada kita, kepada hamba-hambanya, setiap sesuatu itu harus ditanyakan. Allah gak usah tanya, udah tahu orang yang nyeting Allah. Tapi Allah sedang mengajarkan kepada hambanya, jangan sok tahu, Allah saja yang maha tahu mengajarkan biar tahu. Kaifa taraktum ibadi, wahai malaikat, bagaimana engkau meninggalkan hambaku? Dalam keadaan apa kau tinggalkan hamba-hambaku? Apakah mereka dalam keadaan tidur? Apakah mereka dalam keadaan ngopi? Di waktu meninggalkan di waktu asarnya, meninggalkan di waktu subuhnya, ditanya sama Allah, waktu terakhir kau tinggalin hambaku ketika engkau naik dari jaganya, hambaku dalam keadaan apa? Apa yang mereka kerjakan? Jujur malaikat tadi pikir-pikir, fayaquluna taraknahum wa hum yusallun. Ya Allah, hambamu umat Rasulullah Muhammad itu
luar biasa. Saya tinggalin dari waktu subuh, saya datang waktu subuh, saya melihat hamba-hamba sedang bersujud melaksanakan sholat subuh. Saya tinggalin waktu asar, ya Allah, jam 3:30 asar, saya tinggalin naik lagi. Dia dalam keadaan sujud melaksanakan sholat asar. Diawali dengan baik sholat, diakhiri waktu asar dengan sholat ulang. Ini yang diingetin oleh Rasulullah SAW. Makanya sesungguhnya kehidupan kita ini adalah di terakhir nyawa kita, di hembusan napas kita yang terakhir. Apakah kita masih membawa iman atau tidak? Itu yang dikhawatirkan oleh para orang-orang salafus saleh. Nangis kalau begini. Kalau kita kan kagak paham. Orang-orang yang dekat dengan Allah, karena apa? Gak ada jaminan, gak ada jaminan. Dikisahkan oleh Rasulullah SAW, hari ini dia muslim, besok kafir. Hari ini dia kafir, besok muslim. Itu yang disenengin. Hidupnya bertahun-tahun dalam keadaan muslim, matinya malah kafir. Na'udzubillah wa a'udzubillah. Ini yang dikhawatirkan. Apa hebatnya, seorang ulama yang luar biasa, seorang ulama yang luar biasa, Bal'am bin Ba'urah, yang memiliki ismu adzamnya ya Hayyu ya Qayyum. Setiap beliau mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum, dia meminta ya Allah begini, langsung dikabul. Nggak pakai nunggu besok, langsung. Saking apa? Saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Nabi, bukan Rasul, ulama. Tapi sayang akhir hayatnya su'ul khatimah. Ini loh orang yang begitu dekatnya selama ini berpuluh-puluh tahun, kok tiba-tiba apa? Qadarnya Allah, takdirnya Allah, dia menjadi orang kafir. Nah ini yang dikhawatirkan. Jadi apa? Orang-orang dulu salah nyibukinya diri sendiri, menyibukinya adalah mencari aibnya sendiri. Beda dengan kita. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan orang hebat, bukan ulama. Saking bukan ulamanya, saking bukan orang hebatnya, merasa hebat sehingga apa? Nyalain orang dulu, nyari kekurangan orang dulu. Padahal kekurangan dalam diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki banyak. Wokek kalau Jawa. Itu bedanya. Orang-orang yang dekat kepada Allah pasti dia mencari kelemahan yang ada dalam dirinya sehingga apa? Nggak sempat nyari kesalahan orang lain. Si Budi main bulu tangkis, kita komentari salah sih begitu, disuruh main kalah kita pada si Budi. Begonya kencengnya. Jadi hanya apa? Sifatnya komentarin doang kehidupan itu, komentarin doang. Maka kita apa? Ngikutin Rasulullah, ngikutin para ulama salafus saleh. Ngurangi. Ini daripada manfaatnya untuk kita berkali. Supaya ngurangin yang kurang bermanfaat. Ngurangi. Jadi ditinggalin waktu datang waktu subuh dalam keadaan sujud, ditinggalin waktu asar ya Allah, hambamu masih dalam keadaan sujud. Sawan ya Allah, umat Rasulullah, umat Muhammad luar biasa akhir zaman yang dulu di sebelah matain sama para sahabat. Masa iya sih ada umatmu ya Rasulullah di akhir zaman yang lebih hebat daripada kami sahabat yang menyaksikan bagaimana keindahan wajahmu, keindahan akhlakmu, ikut berperang, sholat di belakang, kok masih ada disebutin sama Rasulullah umat akhir zaman lebih hebat iman. Itu kan dibanggain sama Rasulullah yang menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Itu umat yang dibanggai oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau sudah Rasul bangga, pasti kelak kita akan dibela oleh Rasulullah SAW. Bela pasti bela. Orang sampai Rasulullah SAW, inna syafa'ati lil kabair, sesungguhnya pertolonganku khusus untuk orang-orang yang berdosa besar. Coba
Yang dosa besar, yang perlu saja tuh, ya kagak perlu banget udah syafaati, sudah mendapatkan syafaat dari sholatnya, dari amal solehnya, dari tilawatil Qur'annya. Tapi yang perlu ditolak itu siapa? Yang apa ya? Yang buas kurang aja yang dosanya gede-gede. Salat iya, maksiat iya, salat iya, mabok iya, dosanya gede. Syafaat lil kabair kata Rasulullah. Sampai dibela, dijanjiin sama Rasulullah. Itu kelak yang akan aku tolong ketika masuk neraka, diangkat. Kita jadi umat kok kagak bangga jadi umat Rasul, kagak mengikuti sunnah Rasulullah. Rasul qobliyah, kita qobliyah, Rasul ba'diyah, kita ikutin ba'diyah. Itu sebagai rasa cinta kita. Rasa cinta itu apa? Ngikutin sama orang yang kita cinta. Yang namanya husnul khotimah. Jadi Rasulullah kebaikan awalnya dimulai dengan baik, subuh disaksikan, kemudian begitu asar disaksikan, kemudian dilaporkan oleh malaikat. Dan ini sering disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau misalnya puasa. Karena apa? Kenapa engkau berpuasa di hari Kamis? Kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Di hari Senin karena itu hari kelahiranku. Kenapa engkau berpuasa di hari Kamis? Karena pada hari itu malam Jumatnya di asar itu ada malaikat yang melaporkan semua amal-amal kita. Jadi ada yang amal harian khusus malaikatnya, ada amalan mingguan khusus malaikatnya, Pak. Ada yang tahunan, tarik nisfu Sya'ban, nah itu tahunan itu malaikatnya. Tahunan. Hamba Allah yang dimuliakan, dan ini adalah pesan Rasulullah SAW. Ittaqullah wasallu khamsan, dirikan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu ini banyak nilai kebaikannya, banyak kemanfaatannya, banyak fadhail-fadhailnya, dan bahaya bagi orang yang meninggalkannya sudah pasti diancam. Karena ini merupakan sebuah perintah yang lebih, perintah yang luar biasa. Maka ketika meninggalkannya pun dianggap kufur. Kata para ulama, kalau meremehkannya, jadi tidak kufur semuanya. Kalau hanya malas-malasan, turun masih. Yang kedua, wasumu syahrakum, dan berpuasalah kalian syahrakum di bulan kalian, ay bulan Ramadan. Bertakwalah dengan jalan sholat, mengerjakan sholat 5 waktu. Bertakwalah kalian dengan mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Wa'addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah, keluarkanlah zakat-zakat harta kalian. Thayyibatan biha anfusukum, dengan legowo, dengan jiwa yang ikhlas. Jiwa yang ikhlas. Maka jangan menunda-nunda, Pak. Kalau sudah hartanya 1 nisab 85 gram, kalau diduitin misalnya ada 100 juta, sudah haul nisabnya 100 juta, kemudian sudah masuk 1 tahun, buru-buru keluarin 2,5% bagi. Jangan nunggu antara kalau udah banyak. Semakin banyak 1 miliar, keluarinnya tambah gede, hemat. Wah ini bisa buat beli motor ini mah ini. Akhirnya apa, kayak buat zakat beli motor lah. Itu motor kotoran, itu motor harus dinaikin dulu itu. Ya Allah. Jadi kalau kita nunggu uang kita banyak, kemudian kita bersedekah, kagak sedekah. Maka sedekah itu sesuai dengan kemampuan kalian. Apa itu bahasanya itu? Sesuai dengan apa yang kalian miliki. Oh, saya bisanya cuma segelas air gelas 5 biji, ya udah keluarin. Saya hanya bisanya 1000, keluarin. Allah kagak mandang kuantitas. Dalam hal ini apa? Yang dipandang itu adalah prosentasenya, persenannya, Pak. Fadilah nyumbang 10.000, dia punya duit cuma 100.000, berarti berapa persen?
10%. Haji Iskandar punya duit 100 juta, infak sodakonya 100.000, berapa persen? Hah? 1%. Gede yang mana? Lah itulah yang digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jangan memandang kecilnya, jangan memandang nominalnya, tetapi yang dipandang oleh Allah prosentasenya. Makanya banyak hadis-hadis, berapa banyak orang yang hanya bersedekah seperak, 2 perak, kok ternyata mendapatkan kebahagiaan bisa. Karena apa? Prosentasenya lebih banyak ketimbang yang dikeluarkan oleh orang-orang yang kaya. Orang kaya wajar 100 juta, 100.000, lah duitnya ratusan juta. Nah, bisa Fatihah. Habis ceramah dapat 300.000, langsung mau makan gak tuh? Nah, itu gayanya pengalaman gugur. Coba, itu duit segitunya langsung bisa lakuin. Ini kalau bukan wali susah ya. Lah iya, lah gak mikirin. Ini duit 300 nih, buat beras dulu ke, buat istri ke. Lah gak mikirin, ketemu temen, ngopi-ngopi makan coba. Itu mesti keluar 50.000, 100.000 dari 300.000. Tabungan ATM nggak ada. Kalau kita kan keluar sekian-sekian dan di ATM masih ada, di rumah masih ada, di bank masih ada. Lah beliau kagak, hanya amplop doang tuh. Nah inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prosentasenya, bayangin 300.000 pada hari itu dikeluarin 50.000 atau 100.000. Itu-itunya doang begitu. Tapi memang keyakinan sudah mantap. Begitu selesai makan naktirin orang keluar lagi, ada lagi baik itu proyek. Tahlilannya dapat lagi tuh. Diganti langsung oleh Allah. Karena apa? Ikhlas. Ikhlas susah, ikhlas harus dilatih. Jadi prosentase itulah yang dinilai oleh Allah. Oh, si pulang ini duitnya cuma segitu, ngeluarin 1.000, lebih banyak daripada orang-orang yang hartanya ratusan juta, dia cuma ngeluarin 10.000. Beda di hadapan Allah. Maka kata Rasulullah, dirikan sholat 5 waktu, kerjakan puasa bulan Ramadan, keluarkan zakat hartamu dengan ikhlas, wa ati'u dza amrikum, taatilah orang-orang yang menguasai kalian, para pemerintah, para pejabat-pejabat, taatilah mereka. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kita kepada Allah dan Rasul mutlak, ketaatan ketundukan, agak boleh lawan. Apa yang disyariatkan oleh Allah, apa yang dituntutkan oleh baginda Rasulullah SAW, sami'na wa ata'na, baik itu kebaikan untuk kita maupun berat untuk kita. Kalau sudah perintah Allah dan perintah Rasul, segala sesuatu yang menggembirakan kita kerjain. Segala sesuatu yang merepotkan kita kerjain, kita tinggalin. Kata Allah tinggalin. Kata Allah kerjain. Itu kalau sudah ati'ullah wa ati'ur Rasul, taatlah kepada Allah dan Rasulnya mutlak, kagak boleh macam-macam. Tapi wa ulil amri minkum, dan taatilah kepada pejabat-pejabat kalian, pemimpin kalian. Nah ini sudah berbeda, kagak mutlak lagi. Kalau baik kita ikutin, kalau kurang baik kita koreksi, kita doain supaya mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang kita lakukan, tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba Allah yang menggunakan ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, barangkali ada hal-hal, masih ada waktu 5 menit yang ditanyakan, saya persilakan. Kalau tidak ada, langsung saya tutup. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala bil amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa zidna 'ilman nafi'a wa zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an tayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min al-'ilmi wa al-khair wa al-ibadah wal istiqamah wal salam wa sihhah wal qur'an al-'azim wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la taj'alna wa iyyahum min al-sharri wal jahli wal dhari innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad rahmatan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummat sayyidina Muhammad maghfiratan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma jibr ummat sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma 'afi ummat sayyidina Muhammad, Allahumma sallim ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij 'an ummati sayyidina Muhammad farjan 'ajilan ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.